Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 733. Sebuah formasi besar dibangun di atas padang pasir yang luas di sisi barat laut planet Kingling dengan giok langit. Wang Lin duduk di tengah formasi dan berkultivasi. Setiap kali dia mengambil nafas, dia akan menyerap sejumlah besar energi spiritual celestial ke dalam tubuhnya. Ini berulang-ulang. Energi spiritual celestial dalam tubuhnya perlahan mengembun. Puncak tahap akhir Ascendan bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh para pembudidaya, tetapi itu masih langkah yang hanya bisa dilakukan beberapa orang. Alasannya bukan domain atau giok langit tetapi energi asal. Jika energi asal menyatu menjadi jiwa asal seseorang tidak cukup ketika mereka mencapai tahap Ascendan, maka bahkan jika mereka bisa mencapai tahap Ascendan, mereka tidak akan pernah mencapai puncak. Pada saat yang sama, bahkan jika seseorang mengumpulkan energi asal yang cukup tetapi menderita luka pada jiwa asal mereka, menyebabkan mereka kehilangan energi asal mereka yang berharga yang menyatu dengan jiwa asal mereka, maka mereka tidak akan dapat mencapai puncaknya. Dapat dikatakan bahwa energi asal adalah kunci untuk mencapai puncak dari langkah pertama budidaya. Menambah fakta bahwa pembudidaya Ascendan tidak dapat menyerap energi asal dari dunia untuk pulih, adalah wajar bahwa tidak banyak yang bisa mencapai puncaknya. Setelah Wang Lin berkultivasi di dalam Danau Guntur, ia mencapai batas energi asal yang dapat dipegang oleh jiwa asalnya dan mencapai persyaratan paling dasar. Karena domainnya disempurnakan, itu membantu mendorong kultivasinya. Dia perlahan melangkah menuju puncak tahap akhir Ascendan saat dia menyerap energi spiritual surgawi. Namun, jumlah energi spiritual surgawi yang diperlukan untuk mencapai puncak langkah pertama adalah jumlah yang menakutkan. Setelah menyerap selama 1 tahun, Wang Lin menggunakan semua giok langit. Dia kemudian mengeluarkan cairan surgawi dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Cairan langit memasuki tubuhnya bersama dengan rasa mabuk yang kuat. Tubuh Wang Lin mengeluarkan kabut putih. Kabut putih ini mengandung aroma anggur dan menyebar ke seluruh area. Pada saat yang sama, cairan surgawi mengeluarkan sejumlah besar energi spiritual celestial di dalam tubuh Wang Lin. Itu seperti kekuatan yang kuat yang dengan cepat mendorong kultivasinya ke puncak tahap akhir Ascendan. Untuk melengkapi hanya dengan pikiran dan energi spiritual surgawi bergerak bersama dengan aura seseorang. Ini adalah deskripsi untuk puncak tahap akhir Ascendan. Domain seseorang lengkap tanpa satu cacat dan hati yang kuat. Tubuh dipenuhi dengan energi spiritual celestial, dan rasanya seperti aura seseorang dipenuhi dengan energi spiritual celestial. Wang Lin mencapai puncak tahap akhir Ascendan 19 tahun dan 8 bulan setelah ia tiba di planet Kingling. Semua batu giok langit dalam jarak beberapa kilometer dari Wang Lin berubah menjadi debu ketika dia menerobos. Rumput mulai tumbuh dari tanah yang sepi, dan sekarang dipenuhi dengan kehidupan. Wang Lin perlahan membuka matanya yang berisi langit. Setelah 1000 tahun berkultivasi, saya akhirnya mencapai selesai. Wang Lin menghela napas lega dan senyum muncul di sudut mulutnya. Melihat kembali ke 1000 tahun itu, dia pernah menjadi orang kecil di Hengyu Sekte, tetapi pada saat ini, dia berada di puncak langkah pertama dan bahkan telah melampaui Zhu Kuezi. Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun di planet Suzaku bisa harapkan. Wang Lin tidak bangun tetapi menyentuh tasnya memegang dan sikat langit emas muncul di tangannya. Wang Lin memegangnya di tangannya dan mulai menggambar di depannya seolah-olah tangannya menari. Batas sebelumnya adalah 7 pukulan. Sekarang dia menyelesaikan 7 pukulan dalam satu napas dan kemudian menarik satu lagi untuk menyelesaikan pukulan ke-8. Cahaya mempesona dari rune sudah cukup untuk mengambil satu pikiran. Kekuatan 8 pukulan adalah satu tingkat di atas 7 pukulan. Mata Wang Lin damai. Saat ini dia lebih mirip seorang sarjana daripada seorang kultivator. Ketika dia menyingkirkan sikat, tanda itu menghilang. Perasaan ilahi terpecah menjadi rune kembali ke tubuh Wang Lin. Wang Lin berdiri, maju selangkah, dan menghilang tanpa jejak. Setengah bulan kemudian, sambaran petir meninggalkan planet Kingling dan langsung menuju ke langit. Wang Lin duduk di belakang Thunder Beast dengan mata terpejam dan tetap diam. Semua pembudidaya di planet Kingling mengangkat kepala mereka. Seiring dengan rasa hormat di mata mereka, mereka juga sedikit santai. Seolah-olah tekanan tak terlihat itu secara bertahap menghilang saat Wang Lin pergi. Sebelum pergi, Wang Lin memetik semua buah Ascension surgawi yang telah tumbuh selama 10 tahun ini. Juga, gelombang kebencian lain telah berkumpul.
Dengan kebencian tambahan ini, jiwa sungai neraka menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Guntur melesat melintasi bintang-bintang dan Wang Lin meninggalkan planet King Lin setelah tinggal di sana selama 20 tahun. Tempat ini adalah guanya. Setelah mendapatkan tungku Guntur, dia akan kembali ke sini, karena memasuki alam surga Guntur dari sini akan lebih aman. Saat petir melesat melintasi ruang, Wang Lin membuka matanya dan mulai merenung. Jika dia ingin pergi ke Thunder Celestial Realm, dia akan membutuhkan tungku Guntur. Tanpa itu, tidak akan ada cara untuk masuk ke alam surga Guntur. Wang Lin secara alami tahu ini. Namun, sistem bintang Alheaven berbeda dari sistem bintang aliansi. Tungku tidak tersebar secara acak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua muncul bersama di dalam Thunder Celestial Temple. Kuil surga Guntur kemudian akan menetapkan jumlah yang ditetapkan untuk setiap keluarga budidaya. Sekarang hanya ada 3 bulan sampai Thunder Celestial Realm akan terbuka. Saat itulah semua keluarga mendapatkan tungku Guntur. Mata Wang Lin menyala dan dia membuat keputusan. Karena saya tidak memiliki tungku Guntur, mari kita curi satu. Tangan kanan Wang Lin dengan ringan menepuk kepala Thunder Beast. The Thunder Beast mengeluarkan raungan seolah-olah menikmatinya. Sebenarnya, jika dia mencari Shengong Hu, dia bisa mendapatkan satu darinya. Namun, kultivasi Shengong Hu terlalu kuat. Jika mereka bertemu terlalu sering, Shengong Hu mungkin melihatnya, jadi kecuali itu penting, Wang Lin tidak ingin mencari orang itu. Tidak setiap kultivator yang memasuki alam surga Guntur telah memasuki langkah kedua. Bagaimanapun, tidak ada banyak pembudidaya langkah kedua. Sebagian besar pembudidaya berada di antara tahap transformasi jiwa dan ascendan. Di domain selatan sistem bintang Alheaven, dengan bantuan batu giok yang ditinggalkan Shengong Hu, Wang Lin menemukan sebuah planet budidaya. Wang Lin tidak repot-repot memeriksa nama kedua keluarga. Setiap kali alam surga Guntur dibuka, kedua keluarga di sini akan mendapatkan 1 atau 2 tungku. Lebih penting lagi, tak satu pun dari kedua keluarga memiliki seseorang di luar puncak tahap akhir ascendan. Setelah tiba di planet budidaya, Wang Lin memindainya dengan akal ilahi. Dia menemukan bahwa 2 kepala dari 2 keluarga budidaya tidak ada di sana. Dia melayang di antara bintang-bintang saat dia menutup matanya dan berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. 1 bulan sebelum Thunder Celestial Realm dibuka, lebih dari 10 sinar datang ke Wang Lin seperti meteor. Di antara 10 ditambah pembudidaya, salah satunya berada di tahap Illusory In, sementara yang lain bervariasi antara tahap ascendan dan tahap transformasi jiwa. Mereka bergerak sangat cepat tetapi tiba-tiba berhenti di kejauhan saat tatapan mereka jatuh pada Wang Lin. Kultivator pada tahap Illusory In adalah seorang pria tua yang memiliki rambut perak dan matanya bersinar. Tidak ada banyak energi asal di dalam tubuhnya dan energi asal yang ada belum sangat stabil. Jelas bahwa dia baru saja mencapai tahap Illusory In belum lama ini. Dia melangkah maju saat dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan matanya mengungkapkan pandangan ketidakpastian. Pria tua itu bertanya, mengapa Lord Messenger ini datang ke planet Sengtan? Wang Lin membuka matanya dan mengerutkan keningnya. Matanya tenang saat dia perlahan bertanya, apakah kamu semua kembali dari memetik tungku Guntur? Ekspresi pria tua itu berubah dan dia berkata, itu benar. Apa yang diinginkan oleh Messenger? Tolong bicara. Wang Lin dengan tenang berkata, aku butuh tungku petir. Orang tua itu memandang Wang Lin untuk waktu yang lama dan kemudian tertawa. Tawanya mengandung sedikit arogansi. Matanya berbinar dan dia berteriak, selama perjalanan ke kuil surga Guntur ini, saya mendengar beberapa rumor tentang seseorang yang menyamar sebagai utusan kuil surga Guntur. Awalnya, saya pikir itu tidak masuk akal, tetapi hari ini setelah melihat Anda, orang tua ini telah menentukan bahwa Anda adalah palsu. Oh, ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia dengan tenang menatap pria tua itu. Pria tua itu mencibir. Utusan kuil surga Guntur mana yang tidak memiliki banyak keluarga bawahan? Mendapatkan tungku Guntur akan sangat sederhana. Selain itu, saya telah bertemu semua utusan di domain selatan, tetapi Anda sangat asing. Lebih penting lagi, semua utusan dikumpulkan di Thunder Celestial Temple. Sampai tanda-tanda surgawi terbuka, mereka tidak akan keluar. Wang Lin mengangguk dan tidak lagi membuang waktu dengan omong kosong ini. Bayangan di belakangnya bergerak dan penjaga surga muncul. Dengan satu langkah, itu segera dibebankan dan melemparkan pukulan. Pukulan ini berisi sejumlah besar ledakan sonik saat dikenakan terhadap orang tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah. Dia berpikir bahwa Wang Lin hanya pada puncak tahap akhir ascendan.
Dia bahkan berpikir bahwa binatang guntur di bawah Wang Lin adalah palsu. Dia tidak akan pernah berharap Wang Lin memiliki boneka seperti itu. Setelah mendengus dingin, lelaki tua itu membentuk segel dan menunjuk ke depan. Api hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan sebuah sentakan, nyala api keluar dan terbelah menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya yang segera mengelilingi area itu. Anggota keluarganya sudah mundur dan menonton dari kejauhan. Boneka surgawi sama sekali tidak keberatan dengan percikan api dan membiarkan mereka mendarat di tubuhnya. Tidak hanya itu tidak melambat, itu bergerak lebih cepat. Pukulan itu bersiul di udara dan dengan langkah tiba di depan pria tua itu. Pukulan itu menembus ruang dan menembak ke arah orang tua itu. Ekspresi pria tua itu sedikit berubah dan dia segera mundur. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan perisai api segera muncul di depan tubuhnya. Pukulan penjaga langit mendarat di perisai api, menciptakan ledakan keras. Retakan segera muncul pada perisai api dan kemudian runtuh. Ketika suara itu bergema, pria tua itu mundur dengan wajah pucat. Penjaga langit juga didorong mundur beberapa langkah. Ada api hitam membakar lengannya dan perlahan-lahan menyebar di tubuhnya. Saya hanya ingin tungku guntur. Wang Lin dengan tenang menatap pria tua itu. Pria tua itu menatap Wang Lin. Pukulan dari boneka itu sangat mengejutkannya. Kecuali dia menggunakan mantra asal, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan boneka yang mirip dengan tingkat kultivasinya. Agar orang ini memiliki boneka seperti itu, dia tidak boleh menjadi orang biasa. Bahkan jika dia menyamar sebagai utusan kuil surgawi guntur, itu tidak ada hubungannya denganku. Itu hanya, jika saya hanya menyerahkan tungku guntur, maka semua wajah keluarga Zhang saya akan hilang. Pria tua itu berada dalam situasi yang sulit. Jika Wang Lin mencapai langkah kedua, maka mungkin orang tua itu hanya akan menyerahkan satu. Bagaimanapun, keluarga itu telah memperoleh 3 tungku guntur, jadi memberikan satu sebagai hadiah bukanlah masalah. Namun, Wang Lin hanya di puncak tahap akhir ascendan. Jika dia hanya langsung menyerahkan satu, maka dia akan kehilangan semua wajah. Wang Lin tidak mau berurusan dengan omong kosong ini. Meskipun tingkat kultivasi orang ini di luar harapannya, orang tua itu baru saja memasuki tahap ilusoriin dan tidak stabil. Dengan kultivasi ascendan tahap akhir Wang Lin, bersama mantra dan hartanya, bertarung dengan pria tua ini tidaklah sulit. Dia menampar tasnya memegang dan batu gunung segera muncul di tangannya. Batu itu segera menjadi gunung besar. Itu mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kaya bersama dengan sedikit tekanan. Tangan kanan Wang Lin menekannya dan gunung itu segera bergetar. Kemudian aura kuno berkumpul di bawah tangan kanannya. Ketika dia mengangkat tangannya, helai kabut berkumpul untuk membentuk awan kabut seukuran kepalan tangan. Pada saat pria tua itu melihat ini, ekspresinya sangat berubah. Tanpa ragu-ragu dan dengan ngeri di matanya, dia berseru, mantra ekstraksi jiwa. Anda hanya berada di puncak langkah pertama. Bagaimana Anda bisa menggunakan mantra seperti ini? Tatapan Wang Lin tenang saat tangan kanannya mendorong ke depan dan kabut segera terbang dengan tekanan kuat ke arah orang tua itu. Pada saat yang sama, Wang Lin menyerbu keluar, mengikuti setelah kabut. Dia mengangkat tangan kanannya dan sambaran petir berkumpul di tangannya. Deru guntur tiba-tiba datang dari bintang-bintang dan dalam sekejap, sambaran guntur nyata terbentuk di tangan Wang Lin. Saat ini Wang Lin seperti langit yang mengendalikan guntur dan kilat. Dengan kilat di tangannya, matanya dingin saat dia berjalan ke arah orang tua itu. Ekspresi pria tua itu sangat berubah dan dia mundur sekali lagi. Kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya. Bintik di antara alisnya mulai bergerak aneh dan celah segera terbentuk seolah-olah ada mata ketiga. Mata ketiganya menjadi merah karena darah di seluruh tubuhnya dengan cepat bersirkulasi dan tampak mengental di wajahnya. Energi asal di tubuhnya juga bergerak seperti orang gila dan berkumpul di antara alisnya bersama dengan darahnya. Melakukan semua ini membuatnya merasa seolah-olah sedang dicabik-cabik. Saat rasa sakit yang sangat besar memenuhi tubuhnya, mata ketiga perlahan dibuka di antara alisnya. Pria tua itu meraung saat dia menatap Wang Lin. Lalu kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk pada 2 titik tekanan di bawah telinganya. Dalam sekejap, mata ketiga di antara alisnya tiba-tiba terbuka. Lampu merah datang dari dalamnya dan menyebar seperti kipas. Ekspresi Wang Lin berubah. Mantra orang ini terlalu aneh, jadi dia memutuskan untuk sedikit melambat. Pada saat ini, jiwa gunung mendekat, dan pada saat yang sama, mata ketiga terbuka. Di dalam lampu merah, jiwa gunung mulai dengan cepat hancur.
Ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit dan dia melemparkan gerendel guntur di tangannya tanpa ragu-ragu. Baut guntur langsung menyerang pria tua itu. Orang tua itu tidak dapat menggunakan mantra asal pada kekuatan penuhnya, karena dia baru saja mencapai tahap ilusoriin 2 tahun lalu dan kurang dalam energi asal. Karena ini, lampu merah dari mata ketiga hanya bertahan 3 kali sebelum dia tidak tahan lagi. Mata ketiga otomatis tertutup dan menghilang. Sebagai petir dan jiwa gunung yang tidak sepenuhnya hancur tertutup, pria tua itu mengepalkan giginya. Dia kemudian mengambil sesuatu dari tasnya memegang dan mengangkatnya di atas kepalanya. Tangan kiri Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil benda itu di tangan pria tua itu. Objek ini adalah tungku guntur. Setelah menyingkirkan tungku guntur, Wang Lin tidak pergi. Matanya menatap cahaya aneh ketika dia melihat pria tua itu dan perlahan bertanya, "Apakah Anda akan menukar mantra yang baru saja Anda gunakan dengan saya?" Chapter 734. Pria tua itu dengan dingin mendengus sebelum dia mundur dan berkata, "Saya baru saja memasuki tahap ilusoriin 2 tahun yang lalu. Jika saya memiliki beberapa tahun lagi, maka tidak peduli berapa banyak harta yang Anda miliki, Anda tidak akan cocok dengan lelaki tua ini." Wang Lin menarik jiwa gunung yang berserakan dan dengan tenang berkata, "Aku berbicara denganmu tentang bertukar mantra ini." Pria tua itu mencibir. "Jangan pernah berpikir tentang itu. Anda sudah mengambil tungku guntur, sekarang pergi dengan cepat." Mata Wang Lin menyipit, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan sinar cahaya hitam segera melesat keluar. Saat cahaya hitam muncul, pria tua itu merasa seperti kekuatan hidupnya akan dikeringkan. Cahaya hitam menerjang langsung menuju planet budidaya dan segera menghilang. Namun, akal ilahi orang tua itu mengikutinya dan melihat cahaya hitam mendarat di dataran. Vegetasi di dataran segera layu sebelum berubah menjadi untayan vitalitas yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dari planet budidaya dan memasuki tubuh Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Mantra ini bernama Finger of Death." Pria tua itu mendengus dan berkata, "Jika aku belum mencapai tahap ilusoriin, maka itu akan hampir tidak menarik perhatianku. Tetapi saat ini itu tidak berharga." Meskipun dia mengatakan ini, di dalam hatinya dia diam-diam terkejut pada betapa tiraninya itu. Dia tidak tertarik pada kekuatan mantra tetapi pada kemampuannya untuk menyerap vitalitas. Tangan kanan Wang Lin menunjuk sekali lagi dan aura setan muncul di ujung jarinya. Tembakannya seperti peluru dan berhenti di depan lelaki tua itu. Mantra ini adalah jari setan. Itu mengubah energi spiritual celestial menjadi energi iblis. Ketika digunakan dengan Finger of Death, efeknya bahkan lebih baik. Pria tua itu menatap aura hitam di depannya dan mulai merenung. Dia mengangkat tangan kanannya dan segera menangkapnya dengan tangannya sebelum memindai dengan indera ilahi. Setelah waktu yang lama, dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Ada rumor bahwa orang-orang dari planet Dongling pandai mantra aura setan. Jadi Anda berasal dari planet Dongling. Namun, mantra ini masih tidak berharga." Wang Lin merenung sedikit. Saat itu, apa yang paling diperhatikan si Tunan adalah jari bawah dunia. Orang tua itu terkejut dan hatinya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Meskipun mantra itu cacat, itu bukan sesuatu yang bisa digunakan Wang Lin untuk pertukaran. Mata Wang Lin bersinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan berkata, "Mantra terakhir ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari senior Nirvana Shatterer. Jika Anda masih merasa itu tidak menarik, lupakan masalah ini." Pikiran Wang Lin memberi perintah dan kemudian penjaga surga di belakangnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menyerbu ke arah planet budidaya. Gerakan boneka itu menyebabkan ekspresi lelaki tua itu tenggelam. Tak lama setelah itu, penjaga surga kembali dengan seekor binatang buas di tangannya. Binatang itu tampak sangat ganas dan seluruh tubuhnya ditutupi duri. Itu memiliki lengan manusia di mulutnya. Rupanya, itu sedang dimakan ketika penjaga surga menangkapnya. 2 jari Wang Lin dari tangan kanannya membentuk pedang. Dia sudah lama tidak menggunakan seni pembantaian surgawi. Untayan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya yang dia kondensasi saat itu ditempatkan di dalam boneka dan semuanya dikonsumsi dalam pertempuran. Namun, Wang Lin masih memiliki pemahaman mendalam tentang seni penyembelihan surgawi. Lagi pula, dia telah mengembangkan mantra selama lebih dari 100 tahun. Pada saat ini, dia fokus sejenak dan energi pedang berkumpul di jarinya. Sinar energi pedang ditembakkan ke dalam binatang buas dan binatang itu segera mengerang menyedihkan. Mata pria tua itu tiba-tiba melebar ketika binatang itu dengan cepat layu dan berubah menjadi tengkorak. Seuntai gas abu-abu keluar dari mayat binatang itu dan melilit jari-jari Wang Lin. Wang Lin menjentikan jarinya dan gas abu-abu terbang keluar. Dia kemudian menunjuk itu,
menyebabkannya segera berubah menjadi meterai kehidupan dan terbang menuju orang tua itu. Mantra ini dinamai seni pembantaian surgawi. Orang tua itu tersentuh. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih segel. Perasaan ilahinya dengan cermat memeriksa meterai. Semakin dia memeriksanya, dia semakin terkejut. Pada akhirnya, matanya bersinar. Dengan kultivasinya, ia hampir bisa segera melihat melalui seni pembantaian surgawi. Segel kehidupan jelas memiliki elemen pelindung tertentu dan gas abu-abu memiliki kemampuan ofensif. Meskipun tidak kuat, mantra ini jelas bisa digunakan berkali-kali dan bisa disimpan. Segel kehidupan ini terbentuk dari seni penyembelihan surgawi. Ini melibatkan mengandalkan pembantaian untuk mengumpulkan vitalitas dan mengelilingi seseorang dengan vitalitas untuk membentuk anjing laut. Semakin banyak segel hidup, semakin kuat pertahanannya. Saat itu, senior yang mengajari saya mantra mengatakan bahwa jika seseorang memiliki 1 triliun anjing laut yang melindungi mereka, maka bahkan jika planet budidaya runtuh, seseorang masih akan aman dan sehat. Wang Lin tidak berbohong. Ini adalah persis apa Olser berjubah abu-abu memberitahunya. Untuk pertama kalinya, ekspresi pria tua itu mengungkapkan keraguan. Jelas bahwa seni penyembelihan surgawi ini telah menggerakkannya. Dengan wawasannya, ia secara alami bisa melihat betapa kuatnya seni penyembelihan surgawi itu dan bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa diraih oleh pembudidaya biasa. Ada kredibilitas tertentu bahwa ini dipelajari dari senior Nirvana Shatterer. Namun, mantra mata ketiga ini adalah warisan keluarga. Jadi itu tidak bisa diajarkan dengan santai kepada orang luar. Asal mula mantra itu tidak diketahui. Sepertinya itu adalah sesuatu yang secara tak sengaja diperoleh oleh nenek moyangnya. Jika itu adalah sistem bintang aliansi, keluarga seperti dia tidak akan pernah bisa menyimpan mantra untuk diri mereka sendiri. Namun, dalam sistem bintang Alheaven, di mana keluarga memegang kekuasaan, hampir setiap klan mewarisi sesuatu, dan hal-hal itu tidak mudah diambil. Yang lebih penting adalah dia orang pertama yang berhasil mempelajarinya setelah keluarganya mendapatkannya. Wang Lin menunggu sebentar. Setelah melihat bahwa lelaki tua itu masih ragu-ragu, dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju Thunder Beast. Dia kemudian berkata, karena sesama pembudidaya masih enggan, maka mari kita lupakan masalah ini. Dengan itu, binatang guntur di bawahnya berubah menjadi sambaran guntur dan terbang ke kejauhan dengan boneka celestial yang mengikuti setelahnya. Meterai kehidupan di tangan pria tua itu runtuh dan menjadi abu. Saat itu menghilang, gelombang muncul di hati orang tua itu. Rasanya itu mestinya mantranya dan baru saja dicuri. Setelah melihat Wang Lin menghilang ke kejauhan, ekspresi pria tua itu berubah. Dia mengepalkan giginya dan berteriak, "Rekan pembudidaya, berhenti. Aku akan menukarnya dengan seni pembantaian surgawi bersama dengan jari maut dan jari iblis." Wang Lin berhenti. The Thunder Beast mengeluarkan raungan dan berbalik. Itu berhenti 100 kaki dari orang tua itu. Petir keluar dari hidungnya dan matanya penuh dengan penghinaan. Pria tua itu mengepalkan giginya dan berkata, "Pertukaran. Orang tua ini menyetujui pertukaran Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak menyebarkannya kepada orang lain." Wang Lin mengangguk. Tanpa membuang waktu, dia mengeluarkan 3 potong batu giok. Setelah merekam detail dari 3 mantra, Wang Lin mengusir mereka, tidak takut kalau orang tua itu akan mundur. Lelaki tua itu memeriksa mereka. Meskipun ekspresinya netral, dia mengagumi tindakan Wang Lin di dalam hatinya. Dia juga mengeluarkan batu giok dan mencatat metode mantra mata ketiga sebelum melemparkannya ke Wang Lin. Namun, ia merencanakan dan membuat beberapa perubahan. Jika seseorang dibudidayakan sesuai dengan ini, akan ada bahaya besar yang tersembunyi di masa depan. Wang Lin menangkap batu giok dan memeriksanya. Dia diam-diam mencoba mantra itu dan bahkan menghabiskan usaha yang sungguh-sungguh untuk membandingkannya dengan saat ketika mata ketiga diaktifkan. Dia segera bisa melihat melalui masalah, tetapi dia tidak menunjukkannya dan hanya mengangguk. Melihat yang lebih tua, Wang Lin merasa agak buruk. Lagi pula, dia mendapatkan banyak hal dalam transaksi ini. Setelah ragu-ragu sedikit, dia berkata, "Rekan kultivator, yang terbaik adalah tidak mengolah lebih dari 100.000 untai energi pembantaian, atau mungkin ada bahaya besar." Setelah dia mengatakan itu, dia segera pergi seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk pergi. Pria tua itu terkejut sebelum melihat ke bawah di batu giok di tangannya. Setelah merenung sejenak, ia dengan cepat kembali ke planet budidaya dengan yang lain dan kemudian segera pergi ke budidaya dekat pintu. Dia telah berkultivasi sebanyak mungkin sehingga dia akan siap ketika guntur alam surgawi dibuka dalam 1 bulan.
Wang Lin duduk di belakang Thunder Beast dengan ekspresi aneh di wajah ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, memperdagangkan 3 mantra dengan masalah untuk mantra dengan sedikit langkah ketiga sepertinya terlalu banyak. Agak terlalu banyak. Wang Lin melihat batu giok di tangannya dan senyum muncul di wajahnya. Orang tua itu hanya memperlakukannya sebagai mantra biasa. Bahkan jika dia peduli tentang itu hanya sampai batas tertentu. Namun, Wang Lin merasa bahwa mantra ini sangat kuat karena mengandung jejak kembali ke asal. Jika Wang Lin tidak melihat langkah ketiga, dia tidak akan melihat potensi mantra ini. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan dengan hati-hati memeriksa batu giok. Wang Lin tidak peduli dengan kesalahan yang ditinggalkan oleh orang tua itu. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa memperbaiki kesalahan itu. Ini jauh lebih sederhana daripada memperbaiki 3 mantra lainnya. Thunder Beast menerobos bintang-bintang dengan sangat cepat. Targetnya adalah planet budidaya Wang Lin, King Lin. Para pembudidaya King Lin merasa beruntung bahwa senior yang eksentrik dengan minat khusus akhirnya pergi. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, itu menjadi menindas lagi karena senior dengan minat khusus telah kembali. Daerah dengan 5.000 km dari puncak Hengyun menjadi daerah terlarang sekali lagi, jadi tidak ada yang berani mengambil setengah langkah di dalam. Setelah kembali ke planet budidayanya sendiri, Wang Lin menghabiskan waktunya untuk mempelajari dan memperbaiki mantra mata ketiga ini. Dia juga perlahan berusaha mengendalikannya. Lebih dari setengah bulan berlalu dengan cepat. Pada hari yang cerah ini, tidak ada awan di langit dan langit sangat biru. Angin sepoi-sepoi yang lembut membawa rasa kehangatan. Wang Lin berdiri di puncak Hengyun dengan tungku guntur di tangannya. Tungku ini hanya seukuran tangannya dan petir bergerak melewatinya. Di sana gerakan guntur menciptakan suara-suara garing. Kesenjangan halus kadang-kadang akan muncul dan menghilang di antara alisnya, memancarkan cahaya merah. Pada saat ini, dia terlihat sangat aneh. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah seorang pembudidaya yang benar. Tidak peduli bagaimana orang melihat, ada jejak kejahatan tentang dirinya. Semua ini disebabkan oleh celah di antara kedua alisnya. Tidak lama kemudian, awan petir muncul di langit biru. Awan-awan ini muncul tiba-tiba tanpa tanda-tanda. Langit berwarna biru sebelumnya dan kemudian segera ditutupi oleh awan. Semburan guntur bergerak di dalam awan dan mengeluarkan serangkaian keributan. Pada saat yang sama, tungku guntur di tangan Wang Lin tampaknya merespons dan guntur semakin tebal. Tepat pada saat ini, sambaran guntur tebal turun dari awan menuju Wang Lin. Saat Wang Lin menatap halilintar, matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia tahu bahwa selama guntur menabrak tungku guntur, dia akan dibimbing melalui kekosongan menuju alam surga guntur. Namun, dia menarik tungku guntur. Ini adalah guntur surgawi. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, kemudian cahaya aneh di matanya menjadi asing. Langkah selanjutnya adalah belum pernah terjadi sebelumnya dalam banyak kali alam surga guntur telah dibuka. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.